Manusia adalah makhluk yang unik. Ia adalah hasil perpaduan genetik orang tuanya, yang juga membawa genetik keluarganya masing-masing. Karena itu, setiap orang memiliki karakteristik dan kepribadian yang berbeda. Maka, sudah seharusnya kita mengenal diri sendiri sebaik-baiknya. Mengenal diri sendiri berarti paham betul akan segala unsur dalam diri, baik itu unsur secara psikologis, fisik, moral diri, potensi hingga sosial. Agar kita dapat mengenal dan memahami diri sendiri dengan sebaik-baiknya, mulailah tentukan karakter yang menjadi keistimewaan kita, kemudian lakukanlah refleksi agar memahami identitas dan pribadi kita. Ibarat sebuah perjalanan, pengenalan diri merupakan buku panduan yang disertai peta dengan segala informasinya. Dengan buku panduan tersebut, kita akan lebih terarah dalam melakukan perjalanan. Kita akan lebih mudah menentukan arah perjalanan dan tempat-tempat yang harus dituju saat menempuh perjalanan. Dengan adanya informasi berbagai restoran dan rumah makan di buku panduan yang dibawa, kita pun akan lebih leluasa dalam memilih tempat dan jenis makanan. Tanpa buku panduan tersebut, waktu kita akan lebih banyak tersita. Padahal alternatif tempatnya pun terbatas lantaran terbatasnya informasi yang kita miliki. Kondisi ini akan semakin parah jika menu yang dihidangkan tidak seperti yang kita inginkan. Demikian halnya dengan kita. Pengenalan diri akan sangat membantu dalam menjalani perjalanan kehidupan. Kita akan lebih terarah dan terprogram sebaik-baiknya. Kitalah yang harus mengenal diri sendiri, bukan orang lain. Sebab orang lain tidak bisa menyelami kepribadian kita secara mendalam. Orang lain hanya membantu menemukan ataupun membangkitkan potensi kita. Kita harus mencermati berbagai hal yang ada pada diri kita, seperti potensi, hobi, keterampilan, makanan favorit, makanan pantangan, kebiasaan sebelum tidur, warna kesukaan, alergi, dan sebagainya. Bahkan ciri-ciri fisik pun harus kita kenali dengan baik. Misalnya mengenali bentuk kaki, telinga, hidung, dan lain-lain. Dengan mengenali diri sedetail mungkin, kita akan lebih siap dalam memulai sesuatu, menjalani, maupun menyikapi banyak hal. Sebagai contoh, jika kita suka masak, maka kita akan lebih mudah menentukan jenis usaha yang akan kita tekuni. Kita bisa menjadi koki, membuka restoran, membuka jasa catering, menjadi content creator di bidang memasak, membuka toko kue atau toko bahan-bahan makanan, dan sebagainya. Semua itu berawal dari satu hobi. Bahkan dari satu hobi itu pun, masih bisa kita salami lebih dalam dan detail apa yang paling kita sukai dan kuasai, kelemahan dan kelebihan kita, mengenali apa yang masih bisa kita tingkatkan. Demikian halnya dengan tubuh kita. Jika kita mengetahui bahwa kita menderita penyakit darah tinggi atau alergi, misalnya, maka kita akan lebih berhati-hati dalam memilih jenis makanan agar penyakit kita tidak kambuh. Dengan mengetahui kelemahan dan kelebihan, kita akan lebih bijak menentukan langkah yang akan kita ambil. Boleh jadi, kita kurang mampu berkembang di bidang marketing, tapi kita cepat berkembang di bidang produksi. Bila kita terampil dalam mengolah kata dan rasa, kita dapat menjadi seorang penulis. Namun demikian, kita pun perlu mengenali hal-hal yang mungkin masih bisa kita latih dalam diri kita atau tidak bisa kita latih dan kembangkan karena alasan atau kondisi tertentu. Pengenalan diri merupakan sebuah keniscayaan untuk meminimalisir banyak hal yang tidak kita inginkan. Selain itu, pengenalan diri juga berperan mengoptimalkan potensi yang kita miliki. Alangkah disayangkan bila bakat dan keampuhan kita tidak tersalurkan pada sesuatu yang bermanfaat, dan tidak terwujud dalam suatu tindakan nyata yang baik. Dan sangat disayangkan jika kita berungkali terlibat dalam masalah lantaran kita mengabaikan kebiasaan dan kelemahan kita. Oleh karena itu, pantas kiranya bila dinyatakan bahwa tidaklah seorang hamba disebut sebagai orang yang tawaduk hingga ia mengenal dirinya dengan baik. Setelah kita mengenali diri sendiri, hal yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menerima diri. Dengan menerima diri terhadap apapun yang kita miliki,
Berarti kita sudah menyingkirkan satu faktor penghambat kemajuan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan sukses. Seperti yang telah disebutkan di awal, refleksi adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan jika kita ingin lebih mengenal diri. Kita mesti banyak berdialog dengan diri sendiri dan melakukan perenungan untuk menilai diri kita sendiri. Refleksi diri merupakan proses introspeksi diri dengan cara merenung atau melihat kembali hal-hal yang telah terjadi dalam hidup. Contohnya seperti kebiasaan atau keputusan yang sudah dibuat terhadap situasi, keadaan, atau peristiwa yang pernah terjadi dalam hidup. Saat seseorang banyak mengajukan pertanyaan di dalam dirinya tentang diri dan kehidupannya dan mencoba mencari jawaban di dalam dirinya sendiri dari perasaan dan pengalamannya, sesungguhnya orang tersebut sedang melakukan refleksi diri. Beberapa pertanyaan yang mungkin diajukan pada diri sendiri saat refleksi diri diantaranya, tentang kelemahan dan kelebihan, tentang hobi, perasaan, ketertarikan atau passion, dan sebagainya. Refleksi diri memiliki manfaat besar pada diri. Di antaranya, 1. Peningkatan kesadaran diri. Kesadaran diri atau self-awareness merupakan kemampuan untuk menyadari diri kita secara menyeluruh atau dikenal juga sebagai pengenalan diri. Ini termasuk mengenali pikiran, perasaan, emosi, dan perilaku kita. Refleksi diri membantu meningkatkan kesadaran diri, memungkinkan seseorang untuk lebih memahami nilai-nilai, kepercayaan, dan motivasi pribadi. Dengan menyadari aspek-aspek ini, seseorang dapat membuat keputusan yang lebih sesuai dengan identitas dan tujuan hidup mereka. 2. Pengembangan keterampilan pemecahan masalah. Melalui refleksi diri, seseorang dapat mengevaluasi pengalaman masa lalu dan mengidentifikasi pola perilaku atau keputusan yang mungkin perlu diperbaiki. Proses ini memungkinkan pengembangan keterampilan pemecahan masalah yang lebih baik, sehingga seseorang dapat menghadapi tantangan dengan lebih efektif di masa depan. 3. Kesejahteraan emosi yang lebih baik. Refleksi diri juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan emosional. Dengan mengidentifikasi dan mengelola emosi, kamu dapat mengurangi tingkat stres dan meningkatkan resiliensi terhadap tekanan hidup. Praktik ini memberikan ruang bagi penerimaan diri dan pengembangan strategi untuk menghadapi situasi sulit. 4. Pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Dengan melakukan evaluasi dari apa yang terjadi, kamu dapat menciptakan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan merumuskan tujuan masa depan. Refleksi diri dapat dilakukan dengan 1. Membuat jurnal. Salah satu cara yang efektif untuk menerapkan refleksi diri adalah melalui kegiatan menulis jurnal. Jurnal di sini adalah jurnal harian. Jurnal harian adalah catatan pribadi untuk mencatat pengalaman, pemikiran, dan perasaan. Setiap hari, luangkan waktu untuk mencatat pengalaman, perasaan, dan pemikiranmu. Jurnal dapat menjadi wadah aman untuk merenung kejadian-kejadian penting, mengidentifikasi pola perilaku, dan merumuskan tujuan pribadi. Dengan merekam pikiran secara tertulis, kamu dapat melihat perkembangan dan perubahan dari waktu ke waktu, memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri. 2. Meditasi. Meditasi merupakan latihan memusatkan dan menjernihkan pikiran. Meditasi dapat membantu Anda merasa lebih tenang, nyaman, dan produktif. Tak perlu lama, cukup 10 hingga 20 menit. Melibatkan diri dalam sesi meditasi atau kontemplasi secara rutin juga dapat menjadi cara yang efektif untuk menerapkan refleksi diri. Dengan menciptakan ruang yang tenang, fokus pada pernapasan, dan membiarkan pikiran merenung, kamu dapat lebih menyadari pikiran dan emosi dalam momen tersebut. Proses ini memungkinkan diri untuk mengeksplorasi diri sendiri dengan lebih mendalam, mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperhatikan, dan merancang langkah-langkah konkret menuju pertumbuhan pribadi. 3. Mendekatkan diri ke alam. Jika kamu kesulitan mendapatkan kerangka berpikir yang diperlukan untuk refleksi pribadi, cobalah keluar ke alam terbuka. Menghabiskan waktu di luar ruangan akan memberikan efek grounding.
Momen melihat serba hijau dan biru dari alam, merupakan cara yang baik untuk menjauhkan diri dari lingkungan yang mengganggu konsentrasi dari proses refleksi diri. Secara lebih rinci, pengenalan diri dapat dilakukan dengan cara 1. Ketahui dan pahami kelebihan dan kelemahan. Catat paling tidak 5 hal yang menjadi kelebihan dan kelemahan kita agar kita tahu batas kemampuan diri kita sendiri. Mengetahui kelebihan diri juga bertujuan sebagai bahan evaluasi agar dapat keluar dari zona yang kita anggap lemah itu, agar kita lebih bersemangat dan memotivasi diri untuk terus berkembang ke arah yang baik. 2. Amati bidang yang dikuasai dan kurang dikuasai. Coba untuk mulai mengamati bidang yang kita kuasai dan bidang yang kurang kita kuasai. Hal tersebut bertujuan agar kita tahu minat dan potensi diri sendiri. Mengetahui bidang yang dikuasai dan kurang dikuasai juga membantu kita dalam menentukan kemana arah tujuan hidup, serta memahami diri bahwa kita sebagai manusia memiliki keterbatasan masing-masing. 3. Bersikap jujur pada diri sendiri. Saat mengenal diri sendiri itu artinya kita menerima berbagai perspektif atau sudut pandang yang membentuk diri, baik itu dari segi kepribadian, identitas, maupun keberadaan kita saat ini. Cara ini setidaknya dapat membantu untuk mengetahui segala kepribadian diri, tetapi perlu digarisbawahi bahwa cara ini bukan untuk mengkritik diri sendiri. Ketika hendak mengevaluasi atau menilai, amatilah dan jujur pada diri sendiri apa saja hal-hal yang membuat diri kita merasa kurang nyaman. Perasaan tersebut dapat menjadi sebuah clue kalau kita sedang menghindari sesuatu. Sah-sah saja apabila perasaan itu terjadi karena kita sebagai manusia biasa tidak harus menyukai semua hal, bukan? 4. Dengarkan suara hati. Coba belajar untuk mendengarkan dan memahami suara hati. Suara hati akan menggambarkan perasaan dan keyakinan diri. Suara hati juga dapat menunjukkan sesuatu hal yang menyenangkan, bahkan menyebalkan. Dari hal tersebut pun kita juga dapat mengetahui pesan yang ingin disampaikan pada diri ataupun orang lain di sekeliling kita. Sebagai contoh, berdirilah di depan cermin dan coba deskripsikan diri kita. Apakah hal yang kita katakan pada diri sendiri? Apakah itu hal-hal positif atau negatif? Atau justru malah terfokus pada penampilan diri kita? Jika terbesit pikiran negatif tentang diri kita, hentikan sementara. Kemudian, tanyakan pada diri sendiri mengapa bisa muncul pikiran tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa kita sedang mengkritik diri sendiri. Sebenarnya mengkritik diri sendiri bukanlah sesuatu yang dilarang. Bahkan terkadang hal tersebut dapat menunjukkan bahwa kita sedang bertahan dari pikiran yang kurang menyenangkan. Dengan kata lain, baik pikiran positif maupun negatif, menunjukkan respons atau tanggapan terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, jika respons tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan, cobalah berusaha untuk bersikap dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik atau positif. 5. Pusatkan perhatian saat melakukan aktivitas keseharian. Cobalah untuk memusatkan perhatian ketika menjalani aktivitas sehari-hari. Hal ini berarti kita harus fokus pada apa yang sedang kita lakukan. Pada saat itu juga, kita akan memahami apa yang sedang terjadi sehingga menyadari segala pikiran dan tindakan kita. Ada beberapa poin penting yang dapat dilakukan untuk memusatkan perhatian pada diri dan kehidupan yang dijalani, di antaranya. Usahakan untuk tidak melakukan dua kegiatan dalam satu waktu. Misalnya, hindari kegiatan makan sambil bermain gadget atau menonton televisi. Belajar untuk lebih menghargai kegiatan dan waktu yang saat itu sedang kita jalani. Luangkan waktu untuk menenangkan pikiran dengan mengamati sekeliling kita dan rasakan dengan kelima indera yang kita miliki. Misal, apa yang kita sentuh, dengar, ataupun lihat. Saat timbul rasa emosional, coba untuk tanyakan pada diri sendiri, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Apa penyebabnya? Dan bagaimana cara menanganinya? 6. Belajar mendeskripsikan penampilan diri sendiri. Mencoba untuk mendeskripsikan penampilan diri, salah satu contohnya penampilan fisik kalian.
Apabila deskripsi tersebut mengarah ke sisi negatif, ubahlah menjadi sesuatu hal positif yang ada pada diri. Belajarlah untuk lebih menghargai fisik kalian. Mari kita ambil contoh. Jika hidung pesek membuat kalian merasa tidak percaya diri, ubah pikiran tersebut menjadi persepsi positif. Misal, anggap saja hidung pesek yang kalian miliki menjadi daya tarik atau keunikan tersendiri. Dengan begitu, kalian bisa lebih menghargai apa yang kalian miliki. Tidak ada pribadi yang sempurna di dunia ini, di mana setiap orang tidak akan pernah luput dari kekurangan dan kelemahan. 7. Sadari dan pahami peran dalam kehidupan. Pahamilah segala peran dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam keluarga, tempat kerja, sekolah, kampus, organisasi, maupun di ranah masyarakat. Setelah itu, jelaskan peran yang sedang kita jalani. Misalnya, peran sebagai orang tua atau anak di dalam keluarga, peran sebagai ketua tim atau anggota di dalam organisasi, maupun peran sebagai pelajar di dalam lingkungan sekolah atau kampus. 8. Tentukan visi dan misi dalam hidup. Bukan hanya organisasi saja yang memiliki visi dan misi, hidup ini juga harus. Oleh karena itu, belajarlah untuk mengetahui dan menentukan apa visi serta misi kalian selama ini. Dengan mengetahui hal tersebut, itu akan menjadi langkah yang baik untuk memahami dan mengenal diri sendiri. Visi dan misi hidup merupakan suatu pandangan mengenai tujuan untuk masa mendatang yang di dalamnya mencakup impian, harapan, ataupun cita-cita. Hal itu berarti visi dan misi sebagai langkah awal untuk menentukan mau dibawa kemanakah hidup kita untuk masa yang akan datang serta bagaimana cara yang akan kita tempuh. Adanya visi dan misi juga dipandang sebagai suatu jembatan agar sasaran atau goals dalam hidup ini lebih jelas dan terarah. Namun, perlu diperhatikan, dalam menjalani hidup ini tidak selalu berjalan mulus, maka diperlukannya mental yang kuat dalam menghadapi hambatan ataupun ujian selama menuju ke target. Mari kita ambil contoh. Apabila kamu berkeinginan untuk menjadi seorang pilot, apa yang harus kamu lakukan dan bagaimana untuk mencapainya? Ini merupakan salah satu bentuk misi di dalam hidup. Namun, di dalam proses menjadi seorang pilot, tidak melulu berjalan lancar karena pastinya ada hal-hal lain yang menjadi rintangan kamu. 9. Mengikuti tes kepribadian atau konsultasi. Manusia memiliki berbagai macam karakter. Seperti halnya, ada seseorang yang memiliki banyak minat, tetapi tidak tahu atau bahkan bingung bagaimana cara mengembangkannya. Begitupun sebaliknya. Sekalinya tahu, ada saja yang menjadi hambatannya. Bahkan hambatan tersebut seringkali muncul dari akal dan nurani yang mana keduanya tidak memungkinkan untuk sinkron. Maka dari itu, untuk dapat lebih mengenal dan memahami seperti apa kepribadian diri kita, salah satu dari sekian cara ialah mengikuti tes kepribadian atau bisa juga berkonsultasi ke psikolog. Saat ini banyak tes kepribadian yang dapat kita akses secara gratis secara online, atau kita juga dapat membaca buku yang berkaitan dengan hal tersebut selain saran untuk berkonsultasi ke psikolog. Pengenalan diri merupakan hal yang sangat penting dan mendasar bagi manusia untuk menjalani hidup. Dengan mengenal diri dan bertindak sesuai jati diri kita, insya Allah kita akan menjalani hidup dengan lebih tenang dan bahagia.